Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube channel pembelajaran matematika dan tutorial. Dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya, serta like dan share videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial ya, itu membuat perencanaan pembelajaran menggunakan Google Classroom ya, yang dimana dalam kegiatan pembelajarannya itu sudah tersedia absensi, kemudian materi dan juga penugasan. Kemudian terakhir nanti akan melakukan pengecekan hasil dari pembelajarannya, siswanya yang setelah mengikuti pembelajaran itu siapa dan sudah mengerjakan itu siapa saja. Ya, guru tinggal mengisi di absennya dan juga melakukan penilaian. Oke, pertama silakan masuk ke classroom Bapak Ibu, kemudian pilih kelas ya, yang akan dibuat absensi serta materi dan tugasnya. Ini saya mempraktekkan di kelas saya ya. Setelah masuk seperti ini, maka kita tinggal klik tugas kelas. Ini masih kosong ya. Saya buat di sini tugas kelas ya. Ataupun di materi juga tidak masalah ya, karena kita akan menggunakan Google Form dalam penugasannya. Ini saya pilih ke tugas ya. Pertama, ini saya pola bilangan. Ini pola bilangan. Di sini ada petunjuk ya, opsional atau deskripsi dari tugas. Misal di sini saya tuliskan, silahkan. Silahkan klik tautan di bawah ini dan jangan lupa klik serahkan tugas setelah selesai mengerjakan tugas. Seperti ini. Kemudian klik tanda plus di sini ya, tanda tambah ya, tambahkan item. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah memiliki filenya di Google Drive, itu bisa menggunakan ini ya. Ini terbaru ya. Ini. Kemudian misalkan Bapak Ibu akan membuat ya, tinggal di sini, kemudian formulir. Ini saya menggunakan formulir ya. Ini bisa kita tuliskan judulnya ya. Kemudian biar nanti file Google Form ini sesuai dengan judul ya, sesuai dengan ini pola bilangan, maka silakan klik di tanda ini di pojok kiri atas ini ya. Nah, maka dia akan otomatis menyesuaikan dengan judulnya. Kalau misalkan tidak otomatis, maka Bapak Ibu silahkan kopikan saja di sini, Ctrl C, kemudian pastikan di sini ya, pojok kiri atas ini. Setelah itu di sini silahkan berikan deskripsi sesuai dengan yang ini, tidak apa-apa. Atau deskripsi yang lain ya. Kemudian di pertanyaan pertama ini silahkan tuliskan pilih kelas. Jadi biar siswa nanti akan memilih kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian pilihan jawaban di sini tipenya itu silahkan Bapak Ibu menggunakan drop down ataupun pilihan ganda. Tapi di sini saya akan menggunakan pilihan ganda karena nanti akan saya alihkan setelah mereka pilih kelasnya, akan teralihkan ke kelas mereka masing-masing ya. Ini saya memiliki
mengajar 5 kelas untuk kelas 8 ini ya, dan siapkan juga, daftar namanya ya. Ada daftar nama, ada kelas ini sebenarnya kelas 7 karena ini sekarang yang kelas naik ke kelas 8. Ini saya ada 5 kelas, agar cepat saya akan menuliskan seperti ini, saya ketikkan 71 sampai 75. Nah, ini karena sudah kelas 8 saya ganti ya. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya pastekan di sini, di opsi ya, pilihan jawabannya. Nah, kemudian pilihan jawaban ini saya wajibkan ya. Kemudian saya buat ya, bagian baru, masih di klik kelas ini ya, bagian baru ya, tambahkan bagian yang tandanya seperti sama dengan. Nah, di sini saya kasih nama kelas 8 1. Deskripsinya kalau misalnya mau dikasih juga nggak masalah. Kemudian ini saya kasih pertanyaan ya, tambah pertanyaan. Yang isi pertanyaannya adalah nama siswa. Kemudian pilihan tipe jawabannya itu adalah drop down, biar mereka memilih salah satu. Atau pilihan ganda nggak masalah, tapi kalau pilihan ganda nanti panjang. Dan jangan centang ya, nanti kalau centang siswa akan bisa memilih lebih dari satu. Saya pilih drop down, kemudian saya kembali ke Excel tadi ya, bisa pilih kelasnya, saya blok, kemudian saya copy, Ctrl C. Nah, di bagian opsi ini saya pastekan, Ctrl V. Maka akan otomatis di sini akan tertulis ya. Ingat, yang di-copy adalah cukup namanya saja, tidak usah menggunakan dengan nomornya ini juga ya, cukup namanya saja. Kemudian ini kita wajibkan untuk diisi. Setelah itu kita tambahkan bagian yang baru ya, untuk kelas selanjutnya. Kan baru kelas 81 ya. Kita tambahkan sampai 85. Nah, ini sudah sampai ke 85 ya. 85, 84, 83, dan 82, ke 81. Nah, selanjutnya kita tambahkan materi ya. Di bawah ini, yang paling bawah, kita tambahkan bagian untuk materi.
materi ya. Misal seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal tambahkan berupa pertanyaan boleh ya, tapi lebih baik itu di teks, kemudian tambahkan gambar atau tambahkan video. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk penambahan materinya, di sini ada yang perlu dilakukan pengaturan ya. Kita kembali ke atas. Nah, di dalam pilih kelas ini ya, di bagian ini ya, ini klik di titik 3 bawah ya, kanan bawah ini, kemudian buka berdasarkan jawaban ya, buka berdasarkan jawaban. Setelah itu maka akan muncul di pilihan jawaban seperti ini, lanjut ke bagian berikut, lanjut ke bagian berikut, lanjut ke bagian berikut. Nah, ini kita rubah ya, kita sesuaikan. Nah, yang pilihan pertama tadi kan kelas 81, maka kita pilih ke buka bagian kelas 81 ya. Kemudian bagian 82 ya. Kalau tidak dipilih seperti ini, kita lihat di preview ya. Ini yang sudah ada pilihan itu di kelas 81, 82. 81 nih, kita berikutnya. Maka dia akan ke kelas 81 ya. Kemudian kita ke 82, kita berikutnya, maka akan ke 82. Jadi sesuai dengan pilihan. Kita lihat di sini 83 belum kita pilih ya, maka akan ke arah kemana coba? Maka dia akan ke arah ke 81, yaitu ke bagian yang terdekat. Nah, maka dari itu kita harus melakukan ini perubahan ya. Ke 83, ini ke 84, 85. Nah, setelah itu, ini saya kembalikan lagi, saya refresh ya. Nah, ini saya 83 nih ya. Ya, nah ini ke 83 ya, sudah ke 83. Nah, ini karena kita wajib, maka pilih salah satu nih namanya. Ini kita berikutnya. Nah, maka dia akan ke 84. Kenapa ke 84? Nah, di sini di bagian bawah bagian itu belum kita lakukan pengaturan. Contoh, saya ulangi lagi. Nah, di sini yang di bagian 81 saja dulu ya. Saya ke berikutnya. Setelah pilih siswa, maka akan ke 82. Kenapa? Karena setelah bagian 81 ini ya, ke bawah kelas, di kelas 81 nih, di bagian bawah kelas. Nah, di sini setelah bagian 2 ini, setelah kelas 82 ini, 81 ini mau kemana? Nah, kita lanjutkan di sini langsung ke materi ya, ke bagian materi. Begitupun di kelas 82 ini, bagian bawahnya ini mau kemana? Kita lanjutkan ke materi. 83 ini kita lanjutkan ke materi. Ini yang 84, yang 8 ya, materi. 85 bagian bawahnya lanjutkan ke materi. Itu ya. Saya refresh, saya mundurkan. Saya refresh dulu. Kita lihat di 81. Kita klik berikutnya. Kita klik salah satu nama, kita klik berikutnya, maka akan dia mengarah ke materi, bukan lagi ke 82. Seperti itu. Ya. Nah, baru kita lanjut isi materinya. Ini saya masih pola bilangan. Kalau pola bilangan itu kalau cari materi ya, pola bilangan kelas 8. Pakai ruang guru. Kalau berupa teks, kita bisa menggunakan ini.
yang tandanya dia TT, ya, T besar, T kecil ini. Artinya T besar semua tapi ukurannya yang besar sama yang kecil ya, bukan bukan tal ya. Kita tambahkan, ini misal beri judul definisi bilangan. Sepertinya tidak ada definisinya, dia langsung ke jenis-jenisnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki materi, misal di sini saya punya materi misal seperti ini ya. Kalau ini matematika terlalu singkat ya. Sebenarnya penjelasannya panjang, tapi dia dalam bentuk video ya. Oke. Nah, kalau dia berupa gambar, ini kan tadi teks nih, jelasannya. Berupa gambar seperti ini, tambahkan gambar ya. Kita cari gambarnya. Kalau ada file gambar yang di sini, misal kita punya gambar, kalau mau upload tinggal upload ya. Misal di sini saya ini download dulu berarti ya. Saya simpan sebagai gambar. Share. Kita cari. Filenya tidak terdukung. Saya rubah dulu saja ke bentuk G ya. Oh, CPG. Balik ke sini. Oke, nah di sini gambarnya tadi sudah saya rubah ke JPG. Tadi kan web ya. Ini JPG, saya upload kan gambar melalui upload ya. Kalau ini kan tadi jadinya dua kali kerja ya. Misalkan kita ngambil gambar dari internet ya, kita cukup ini melalui URL ya, melalui URL. Kita cari gambarnya dulu ya. Di sini klik kanan, cara ngambil URL-nya klik kanan, kemudian di sini tidak ada salin URL. Oke, kita cari yang lain. Kita cari gambar aja. Misal ini, kita klik kanan, salin alamat gambar. Ya, salin alamat gambar. Nah, di gambarnya ini, klik kanan, kemudian salin alamat gambar. Setelah itu masukkan di sini, Ctrl+V. Maka akan muncul gambarnya. Tinggal kita sisipkan gambar. Maka akan di bawah ini muncul gambarnya. Tinggal Bapak Ibu kasih gambarnya di sini, apa judulnya di sini bola persegi. Misal di sini Bu Naji. Nah, ini untuk materi berupa gambar. Kalau dengan video, tinggal tambahkan di video ya. Tambahkan video. Ini kita cari videonya. Cari video di YouTube. Ini ke channel saya.
kemudian saya cari videonya ya. Kalau cari di sini langsung saja di penelusuran ya, bukan penelusuran atas tapi yang di bawah. Kalau di video saya kan saya paham nih ada apa aja. Kali sini pola, jangan akan muncul nih. Kemudian caranya kita ambil ke URL-nya ya. Klik kanan, salin alamat link ya. Ingat klik kanan di klik kanan di videonya, kemudian salin alamat link. Kemudian kita pastikan di sini, kita tempel, kemudian kita cari. Nah, kemudian kita pilih, klik ya, kita klik videonya, kemudian klik pilih. Maka akan muncul di sini, simak video berikut dan rangkum materinya. Nah, seperti itu ya. Contoh, kemudian setelah materi sudah cukup ya, dirasa sudah cukup, sekarang waktunya kita memberikan tugas. Nah, memberikan tugasnya kita buka bagian baru ya. Kita buat tambahkan bagian baru. Ini tugas mandiri. Ini kalau tugasnya berupa pertanyaan ya. Jelas ya, berupa pertanyaan di sini ya tugasnya, tambahkan pertanyaan ya. Kemudian jika dia pilihan ganda ya, buat dia pilihan ganda. Ya. Kalau jawaban singkat, ya tuliskan dia jawaban singkat. Ya. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jika soalnya jawabannya itu berupa foto, nah misal ini saya pola bilangan dari soal pola bilangan kelas 8. Oke, cari dulu nih. Nah, kali sini nih, jika diketahui pola bilangan. Nah, ini soal ini tidak bisa di-copy ya. Triknya kalau misalkan nanti ketemu web yang teksnya tidak bisa di-copy, silakan Bapak Ibu install add-on yang namanya Absolute Enable Right Click and Copy. Please, kan nanti akan bisa di-copy. Oke. Ini kemudian jawabannya kalau misalkan soalnya pilihan ganda, nah seperti ini. Kita kopikan saja. Kita pilih pilihan ganda. Nah, pastikan sudah tersedia. Kemudian seperti ini, kita tambahkan ya. Kita tambahkan pertanyaan. Jika U7 dan U10 barisan seperti ini. Misal. Ini jawabannya pilihan ganda. Nah, jika sudah dan nanti ini ada apa namanya? Ada penilaian langsung. Nah, Bapak Ibu lakukan pengaturan di sini. Kita setting ya. Kita jadikan ini sebagai kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Kemudian simpan. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke pertanyaan ya, yang tugas mandiri ini. Ini karena pilihan ganda ya. Jadi sudah ada nih di sini kunci jawaban sama poin tempatnya. Nah, maka kita berikan kunci jawabannya yang ini tadi D ya, 22. Ini D. Skornya berapa nih? Ini 2 soal berarti saya bikin aja 5 ya. Kemudian kunci jawabannya ini. Nah, baru klik selesai ya. Oke, saya ulangi. Klik kunci jawaban, kemudian
buat, skor nilainya, berapa poinnya, saya di sini 5, kemudian tentukan pilihannya, yang benar itu yang mana. Kemudian klik sampai ada tanda checklist sebelah kanannya, baru kemudian klik selesai, ya. Itu pun yang kedua, di sini kunci jawabannya B ya, oke. Berarti kunci jawabannya B ya, kita berikan skornya 5, jawabannya B, dan klik selesai. Nah, ini kita wajibkan isi aja ya. Kita wajibkan isi. Sampai sini selesai, tidak dianggap selesai ya. Kalau mau ditambahkan catatan, nah, dan di sini saya tambahkan teks ya di sini. Nah, ini pastikan yang aktif di belakang ya, yang bawah maksudnya. Saya tambahkan teks. Kalau misalkan tadi nyelip di antara soal, nah, sebenarnya tinggal klik tarik dan turun saja. Tapi lebih mau dihapus saja ya. Keterangan. Jika sudah selesai, silahkan klik tombol kirim atau send. Nah, ya, tinggal kita bagikan kepada siswa ya. Maksudnya di sini bagikan di classroom-nya ini ya. Nah, namun perlu diketahui bahwa akun yang kita gunakan ini kan akun GWE ya, Google Worksheet Education. Sedangkan siswa masih menggunakan akun Gmail. Jadi, belum dapat mengakses nih soal ini apa, materi ini, belum dapat mengaksesnya. Caranya kita berikan akses mereka di sini di pengaturan tadi ya, di setting, setelan, kemudian di bagian umum itu tanda checklist batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan. Nah, ini karena saya dari kementerian, emailnya. Kalau dari sekolahan, berarti ini nanti nama sekolahan Bapak Ibu. Nah, ini tanda checklistnya kita hilangkan. Kemudian nih, jangan batasi ini untuk beberapa orang. Jadi, maksudnya si anak itu biar mengirim beberapa kali nggak apa-apa. Karena nanti bisa jadi siswa lain meminjam perangkat dari kawannya. Nah, kemudian klik simpan. Kita lihat reviewnya ya. Ini. Oke, pas 75 nih. Langsung ke 75 ya. Dan ke berikutnya langsung ke materi. Ya, definisi materi, kemudian gambar pendukungnya, kemudian ada juga videonya. Baru kemudian setelah mereka sudah, ini klik berikutnya. Ini dia mengerjakan nih soalnya untuk mengukur kompetensi mereka, sudah seberapa paham mereka menjawab ini ya. Kita klik kirim. Ya, diklik kirimnya. Oh, ini ya. Nah, lihat skor. Nama dari siswa ini ya, Anggun Rahmat Ahmad ini dapat nilai skor 10 dari 10 karena skor maksimalnya 10 ya. Oke, seperti itu. Untuk contoh ini ya, siswa ya. Jadi tadi seperti itu ya. Nah, untuk pengecekan jawabannya, hasilnya itu ada di sini nih. Berapa respon yang telah menjawab ada di sini. Kalau sudah, misalkan kita mau mengecek secara keseluruhan nih, ya sebenarnya bisa dicek di sini, tapi lebih enaknya kita akan membuat spreadsheet-nya. Kita buat spreadsheet-nya. Nah, ini ya, langkahnya nanti, karena misalkan ini kita close, ya, dan kita akan membuka dari sini, ini kita tugaskan ya, misalnya. Kita tugaskan, klik tugaskan. Nah, di sini
Oh ya, ini saya edit dulu ya. Nah, di sini saya edit lagi ya, saya tadi kelupaan. Nah, di sini ada bagian topiknya, sesuaikan dengan topiknya. Kalau topiknya ini di absen dan materi, silakan dipilih sesuai topik. Kalau classroom-nya digunakan satu kelas untuk semua mata pelajaran, maka pilih sesuai dengan mata pelajarannya ya di bagian topik sini. Yang baru depan. Ini ya. Kemudian untuk pengecekan di sini ya, misalkan ini kita klik, itu akan tampilan sebagai siswa ya. Jadi dalam artian untuk pengisian. Nah, bagaimana untuk mengetahui siapa yang mengirim yang sudah menyelesaikan? Bapak Ibu tinggal buka di Drive ya, di sini titik 6 titik 9 ini ya di menu Drive, kemudian buka di folder Classroom, cari nama kelasnya, ini tadi kan MTK 8 ya. Nah, di sini saya cari MTK 8. Dan di sini ada file yang telah dibagikan. Nah, tinggal Bapak Ibu buka. Dan di sini sudah terdapat respondennya ya, siapa. Kemudian untuk membuat spreadsheet-nya, kita klik nih di sini, tanda biru, hijau ya. Ini kita klik saja, kemudian klik buat ya, klik buat. Maka secara otomatis nanti akan terbuat satu file spreadsheet yang baru. Nah, di sini sudah ada satu responden ya. Di sini namanya kelasnya, kemudian nama siswa. Itu. Nah, jika sudah banyak yang mengisi bagaimana untuk melakukan pengecekannya? Nah, kita melakukan pensortiran. Nah, ini saya contohkan yang sudah banyak ya. Nah, biasanya kan seperti ini nih, ya. Dia akan banyak, jadinya dia acak-acakan ya, tidak urutan. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Nah, dimulai dari kelas yang terakhir ya. Ini klik di bagian kolomnya ini ya. A, B, C, D, E, F, G ini. Di sini ada tanda panah kecil, anak panah kecil ya. Klik, kemudian urutkan sheet A ke Z. Kemudian yang di F juga seperti itu. Kemudian yang di E juga seperti itu. Yang di D juga seperti itu. Yang di E, C juga seperti itu. Maka akan otomatis nih, dia akan mengurutkan. Tinggal kita membuka absen kita dan mencek-listnya. Kemudian untuk skor, ya seperti tadi, dia akan ada nih skornya. Sini ada skor ya. Kalau kita dikoreksi otomatis oleh Google Form. Tapi kalau pilihan jawabannya berupa teks jawaban singkat itu kita harus mengoreksi manual ya. Berarti seperti yang ini, yang contoh ini yang sudah banyak, ini saya mengoreksi secara manual. Jadi jawaban mereka saya koreksi satu-satu. Dapatnya berapa kita tulis di absen. Seperti itu. Oke. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat dipahami ya. Walaupun agak rumit mungkin ya bagi yang belum terbiasa. Tips dari saya, jangan takut salah ya. Yang pertama, dimulai dari sekarang, dari diri sendiri, jangan takut salah. Karena kalau ini salah juga tidak masalah ya. Tinggal kita hapus di Google Drive-nya. Google Drive tidak akan rusak ya. Kemudian
Dimulai dari yang sederhana. Terserah Bapak Ibu mau memulai dari yang Google Form, Google Docs, atau Google Classroom, mulai dari sederhana dulu. Yang mungkin Bapak Ibu rasa bisa mulai awali belajarnya. Kemudian lakukan secara rutin ya. Walaupun tidak setiap hari, paling minimal ya sekali buka ya, explore ya. Kita pelajari. Kemudian kalau bisa buka setiap hari. Temukan hal-hal yang baru. Oke, demikian tutorial dari saya. Dukung channel ini dengan klik subscribe, kemudian like dan share videonya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.